Anda kembali menyaksikan Sergap, pemirsa diduga baru belajar mengemudi. Sebuah minibus menabrak dua wanita pengendara motor dan rumah warga. Kecelakaan tersebut sempat terekam CCTV. Kecelakaan minibus menabrak dua orang wanita pengendara motor dan rumah warga di Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh ini terekam di kamera CCTV. Kecelakaan berawal saat minibus berbelok tiba-tiba hilang kendali, diduga pengemudi belum mahir berkendara. Warga pun langsung menolong korban melarikannya ke rumah sakit. Dari pemeriksaan diketahui sang pengemudi baru 3 hari bisa mengemudi mobil, diduga ia masih di bawah umur. Mobil itu baru dibeli, yang dibawa sama anaknya, dan pun anaknya baru bisa bawa mobil, belum mahir kali untuk bawa mobil. Karena mobil itu yang dari arah sebelah kiri meluncur ke sebelah kanan. Lawan arah, Pak ya? Lawan arah. Untuk memastikan penyebab kecelakaan ini, Satlantas Polres Aceh Barat Daya telah melakukan penyelidikan dan olah TKP di lokasi kejadian. Sebenarnya emang baru belajar naik mobil. Beli mobil baru 3 hari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, sang pengemudi kini diamankan untuk dimintai keterangannya. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh, Afsah melaporkan. Seorang pencuri motor dengan modus pura-pura pinjam babak belur setelah tertangkap korbannya di Medan, Sumatera Utara. Seorang wanita dijadikan umpan agar pelaku keluar dari persembunyiannya. Sejumlah pemuda menghakimi RL, terduga pelaku pencurian motor di Jalan Melati Raya, Medan Tuntungan, Sumatera Utara. Pelaku babak belur setelah seminggu membawa kabur motor korban. Seorang wanita digunakan untuk memancing pelaku keluar dari persembunyiannya. Saat pelaku bersepakat menemui wanita tersebut pada suatu tempat, korban dibantu warga segera menangkap hingga babak belur. Kronologinya bang, dia ngambil kereta bang, minjem bang, di rumah bang. Kamu juga ini bang. Jadi saya dibawa kereta ngambil balik sampai seminggu, ini cari-cari baru dapat ya bang. Tadi gimana cara dapatkan si pelaku ini bang? Kami jebak dia bang, dia mau curi di HP pakai cewek bang, pakai kawan. Terakhir dia datangi cewek kawan kami, baru kami kejar bang. Usai tertangkap, pelaku segera diserahkan ke kepolisian terdekat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Seorang istri yang diduga depresi membakar suaminya di Tangerang Selatan, Banten. Korban yang menjalani perawatan intensif telah dipindah ke ruang perawatan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Setelah kejadian, istri korban menghilang. Kondisi kamar di lantai 2 rumah Samsudin hangus setelah korban diduga dibakar oleh istrinya yang mengalami depresi di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Garis polisi juga sudah terpasang di lokasi. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar dan dalam kondisi kritis. Warga mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Peristiwa bermula saat warga sekitar melihat kobaran api dari lantai 2 rumah korban. Tak berselang lama, terdengar suara minta tolong korban. Dari lokasi, warga menemukan botol berisi sisa bahan bakar. Ada asap itu akhirnya belum ngomong kebakaran. Terus si korban minta tolong, ada kebakaran. Nah, terus akhirnya saya keluar itu. Nah, terus anak saya tuh pas dengar akhirnya bangunin bapak itu, Pak ada kebakaran. Di mana kebakaran? Akhirnya saya keluar, taunya sebelah rumah gitu. Korban Samsudin 46 tahun merupakan sosok yang aktif dalam kegiatan masyarakat. Sedangkan istri korban diketahui tertutup dan sering berperilaku aneh hingga diduga depresi berat. Kalau nengok TV tuh kalau masih iklan tuh marah-marah. Kalau udah film diem ketawa-ketawa sendiri gitu. Itu menemukan ya kan ada bekas seperti teko dari plastik itu ya kan. Nanti pas kami cium itu ada bau bahan bakar. Setelah kejadian, belum diketahui keberadaan istri korban. Polisi menyelidiki kasus ini.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Syahbudin Atar melaporkan. Pemirsa, polisi bekuk komplotan pelaku pungutan liar dan penganiayaan terhadap pengemudi truk di kawasan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Aksi pelaku sempat terekam video amatir warga. Penangkapan berlangsung dramatis, sempat diwarnai aksi perlawanan dan upaya melarikan diri dari para pelaku. Video amatir warga merekam aksi komplotan pelaku pungli menghadang dan menganiaya pengemudi truk di simpang Kampung Lalang, Medan Sunggal, Sumatera Utara. Karena meresahkan, polisi langsung bergerak memburu para pelaku yang telah teridentifikasi. Penangkapan berlangsung dramatis, satu persatu pelaku dibekuk di sejumlah lokasi. Dari pengejaran, satu pelaku berupaya kabur dengan melompat ke sungai dan melarikan diri. Dari perburuan satu pelaku, petugas sempat mendapat protes dari sejumlah keluarga pelaku yang mencoba memprovokasi warga. Tembakan peringatan sempat dilepaskan petugas saat pelaku masih berupaya melarikan diri meski telah dikepung petugas. Dalam aksinya, kedua pelaku ini diketahui tak segan melukai sang pengemudi truk yang melintas bila tak memberi pungli yang diminta. Kita mengamankan 2 orang tersangka yang terekam dalam video tersebut dan mereka mengakui perbuatannya. Namun pada saat melakukan penangkapan ada sedikit perlawanan dari keluarganya dan memprovokasi masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan, dan juga ada tersangka satu yang mencoba melarikan diri sehingga petugas kita terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan. 2 pelaku yang menganiaya dan melakukan pungli ini diamankan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Aksi pencurian kotak amal terjadi pada sebuah masjid di Kepahyang, Bengkulu. Agar wajahnya tidak diketahui, pelaku yang seorang residivis menutupinya dengan mukena. Aksi Andika Endang yang memasuki sebuah masjid di Kepahyang, Bengkulu terekam CCTV. Namun pelaku pencuri kotak amal ini berusaha menutupi wajahnya dengan mukena. Penjahat kambuhan ini berhasil mengondol kotak amal berisi uang tunai Rp350.000. Berdasarkan CCTV yang viral di media sosial, pelaku ditangkap rumahnya yang tak jauh dari masjid. Tanpa perlawanan, pelaku menunjukkan jalan masuk ke masjid melalui pintu samping dan memperagakan aksi pencurian kotak amal tersebut. Hasil pencurian pada dini hari tersebut digunakan pelaku untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari. Yang sedang viral di media TV maupun media Instagram, medsos, kejadian pencurian kotak amal di Masjid Husnul Khotimah. Jadi tadi Katim Jupi sama anggota Laman Jupi Buser Polres Kepahyang telah mengamankan 1 orang, 3 pelaku pencurian dan sudah diakuinya. Residivis ini terancam masuk bui untuk keempat kalinya. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Polisi gelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang bocah pengemis yang dilakukan 2 orang pemuda. Pelaku menghabisi korban lantaran kesal. Korban tak mau memberi uang yang diminta. Korban tewas dianiaya, kemudian digantung seolah bunuh diri. Ratusan warga ikut menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan bocah pengemis Raihan 13 tahun yang tewas akibat dianiaya 2 orang pemuda. Dan tersangka Akbar membelakangi. Kedua pelaku AR dan HU 21 tahun memperagakan 14 adegan yang dilakukan di halaman Mapolsek. Dari rekonstruksi diketahui pelaku AR kesal pada korban yang tak mau memberinya uang yang diminta. Dibantu HU, korban dianiaya hingga terjatuh dan tewas. Kedua pelaku kemudian merekayasa kejadian dengan menggantung korban agar terlihat seolah bunuh diri.
Namun dari penyelidikan polisi ditemukan kejanggalan yang mengarah pada tindakan pembunuhan. Ya, untuk rekonstruksi kali ini kita mengadakan adegan, ada 14 adegan. Terus ada temuan baru nggak? Kalau untuk dalam rekonstruksi, saya rasa tidak ada temuan baru sesuai dengan apa yang keterangan tersangka. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Valdi Pelka melaporkan. Keluarga pasien emosi dan mengamuk lantaran kerabatnya meninggal dunia karena sakit justru ditangani sesuai dengan protokol COVID-19. Sergap akan segera kembali pemirsa.